Nah, oke, baik, kita masuk ke video yang kedua, yaitu sifat fisika kimia dari suatu obat yang mendasari aktivitas biologis dari obat. Di sini kita membahas tentang potensial redox. Oke, oke, yang ketiga, ya, kalau teman-teman mengulang lagi mengenai reaksi oksidasi dan reduksi, atau biasa kita sebut dengan reaksi redox, maka pada intinya ada suatu potensial yang mendasari reaksi antara oksidasi dan reduksi. Artinya reaksi tersebut kan terjadi perpindahan elektron antara senyawa A dan senyawa B. Kalau teman-teman lihat di kanan atas ya. Jadi pada intinya terjadi suatu pemindahan elektron yang terjadi antara senyawa satu dan senyawa lainnya. Nah, perpindahan itu menyebabkan terjadinya suatu perubahan dari potensial. Nah, perubahan ini bisa kita ukur, tapi di sini tidak akan terlalu dijelaskan, tapi pada intinya dapat terjadi perubahan dari potensial tersebut yang kita sebut dengan potensial redox. Nah, potensial redox ini adalah suatu ukuran kuantitatif di mana kecenderungan suatu senyawa untuk memberi dan atau menerima elektron. Nah, nanti ininya apa namanya? Angkanya bisa positif, bisa negatif. Yang itu dibandingkan dengan satu elektroda standar yaitu hidrogen. Tapi kita nggak terlalu membahas itu karena untuk potensial redox ini tidak akan terlalu dalam dibahas. Kalau spesifiknya adalah bagaimana kecenderungan suatu spesies kimia dalam memperoleh elektron sehingga menjadi bentuk yang tereduksi. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman lihat di bawah ini ya. Ini pada tubuh, di dalam tubuh kita itu sebenarnya banyak sekali, nggak banyak ya, memang hampir seluruhnya itu terdiri atas reaksi-reaksi redox, metabolisme, dan apa namanya, homeostatis tubuh itu banyak melibatkan reaksi yang berantai. Kalau teman-teman belajar biokimia, ya biologi biologi molekuler atau biokimia, itu pasti teman-teman banyak menjumpai reaksi-reaksi yang melibatkan antara reseptor dengan ligan. Di farmakologi juga ada ya, lalu ada messenger, lalu second messenger, dan sebagainya yang reaksinya itu berantai. Ini memfosforilasi ini mengaktifasi ini menginhibisi, dan sebagainya. Sehingga reaksi tersebut akan terus berantai. Nah, reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh itu seperti itu. Jadi tidak hanya satu, maksudnya senyawa A mengaktifasi atau melakukan interaksi dengan senyawa B yang kemudian terjadi suatu reaksi oksidasi dan reduksi. Hanya sampai situ enggak, tapi bentuknya seperti ini. Oke, kanan ya. Jadi pada intinya dalam tubuh itu memang sangat berantai yang namanya reaksi itu karena terjadi suatu keseimbangan ya, Masya Allah, itu memang reaksi yang ada itu sangat-sangat panjang dan saling berkesinambungan, saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Nah, di dalam itu contohnya adalah terjadi suatu perubahan potensial antara senyawa satu dan menjadi bentuk yang misalkan teroksidasinya atau bentuk reduksinya. Nah, disinilah kita menghubungkannya dengan potensial redox. Hanya saja ini tidak banyak dibahas di dunia farmasi karena expertnya ini lebih di bidang fisika. Jadi kalau teman-teman mau meneliti di bidang ini boleh, silakan mempelajari sendiri. Baik, tapi menggandeng ahlinya juga lebih baik lagi. Oke, jadi pada intinya tadi ya, pengantar tentang reaksi redox yang ada dalam tubuh kita. Nah, beberapa obat itu dapat atau aktif itu bisa kita ukur potensial redoxnya. Oke, sekali lagi saya kurang paham mengenai ini, instrumen seperti ini dan reaksi-reaksi seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lebih tanyakan lebih dalam, mungkin ke Bune atau yang mengampu mata kuliah ini ya, kimia organik dan lain-lain. Ini saya kasih contoh aja dua, dan ini juga bisa dijumpai di bukunya Pak Siswandono,
ya, contohnya yang pertama turunan quinon, yang kedua contohnya riboflavin. Oke, pada turunan quinon, jadi turunan quinon ini menunjukkan aktivitas antibakteri. Nah, organismenya adalah Staphylococcus aureus pada potensial redox yang berkisar antara minus 0,10 sampai plus 0,15 volt. Oke, untuk aktivitas antibakteri maksimum dicapai pada potensial 0,03 volt. Nah, ini ya, untuk saya pribadi saya tidak terlalu menguasai di bidang ini, tapi pada intinya seperti itu. Lalu riboflavin, ya, di sini juga adalah satu koenzim faktor vitamin. Nah, di sini juga ini ya, aktivitas biologisnya bisa diukur ininya, potensial redoxnya. Nah, untuk riboflavin ini akan ada penjelasan lebih dalam terkait dengan potensial redox. Nah, kalau teman-teman lihat yang atas itu struktur kimia dari riboflavin, ya. Nih, nah riboflavin ini pada intinya nih ya, di sini itu berpartisipasi dalam reaksi redox yang ada dalam tubuh. Di sini melibatkan bentuk-bentuk yang lain dari riboflavin ini, yaitu FAD atau flavin adenin dinukleotida dan flavin mononukleotida, yang itu ini ya, turunan dari, bukan tuh ya, diri ya benar, turunan dari riboflavin. Oke, yang kedua juga kalau teman-teman lihat di sini adalah memiliki sifat antioksidan. Maksudnya di sini juga mendukung dalam ini ya, regenerasi dari glutathione atau GSH. Ya, ini GSH. Nah, nih, free radical scavenger. Nah, di sini juga bisa dilihat secara in vitro ya, dari in vitro juga riboflavin juga memiliki ini apa, sifat antioksidannya sendiri. Jadi selain dia mendukung glutathione ini yang merupakan antioksidan dalam tubuh, dia juga memiliki sifat antioksidan. Oke. Untuk mengetahui lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu GSH. Nah, jadi pada intinya di dalam tubuh itu kayak dalam suatu negara, dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dengan baik, maka tidak mungkin selamanya berada dalam kondisi yang aman. Contohnya kadang terpapar oleh radikal bebas atau apa namanya, bentuk di fosfolipidnya terjadi kerusakan dan sebagainya. Nah, itu bisa mengganggu metabolisme dalam tubuh. Oke. Kalau teman-teman ingat konsep dari radikal bebas, maka dia bisa merusak lingkungan sekitarnya. Nah, radikal bebas ini dalam tubuh itu setiap hari bisa saja terjadi. Namun kita juga punya suatu mekanisme untuk menyembuhkannya atau menetralisirnya. Yang di sini salah satunya adalah dengan glutathione peroksidase. Nah, di sini ya enzim ini. Dan enzim ini didasarkan dari kita punya GSH, ya, glutathione tadi. Glutathione ini ada dua macam bentuk, GSH dan GSGG, bentuk reduksinya dan bentuk teroksidasinya ini. Nah, kalau kalau suatu saat terjadi radikal bebas atau peroksida dan sebagainya, itu di sini ya bisa dinetralkan dengan GSH menggunakan bantuan enzim glutathione peroksidase sehingga dia menjadi lipid lagi dan air, contohnya seperti ini ya. Nah, ini spesies yang tidak reaktif sehingga aman di dalam tubuh. Nah, konsekuensinya adalah GSH ini akan kembali ke bentuk yang teroksidasi. Ya, pada intinya bentuk yang tidak sebaik GSH. Oke. Nah, ini nanti bisa kembali lagi ke GSH, ke bentuk yang nantinya berfungsi sebagai antioksidan alami dalam tubuh itu dengan bantuan glutathione reduktase, yang dalam hal ini juga dengan menggunakan bantuan NADPH, ya. Oke, seperti ini sehingga arahnya ke sini. Nah, bantuannya adalah menggunakan glutathione reduktase. Nah, glutathione reduktase ini itu juga
apa namanya, di ini apa namanya, dibantu atau dibanderoi dari tadi ya faktor ini RF ini, riboflavin. Oke, riboflavin ini juga memiliki peran terhadap keberadaan glutathione reduktase karena dalam hal ini adalah RF ini nih ya sama yang dijelaskan tadi, metabolic pathway. Nah, kalau teman-teman nanti baca di sini, ini inadequate intake. Jadi kalau misalkan kita asupan riboflavinnya apa namanya tidak terlalu baik, maka bisa juga terjadi gangguan ya pada metabolisme dari ini apa namanya glutathione reduktase ini. Karena riboflavin ini yang nantinya menjadi prekursor yang akan ini apa ya, diubah terus. Pada intinya reaksi berantai ini yang nantinya akan menyebabkan menghasilkan suatu glutathione reduktase seperti ini. Dan glutathione reduktase inilah yang mengubah GSSG belum bentuk yang teroksidasi menjadi GSH yang nantinya berfungsi sebagai antioksidan alami dalam tubuh atau bahasa lainnya adalah radikal scavenger. Nah, satu reaksi ini adalah reaksi redox ini merupakan satu contoh dari berbagai macam ribuan mungkin jutaan ya ini reaksi redox yang ada dalam tubuh. Ini salah satunya adalah siklus redox glutathione. Oke ini ya, ini nanti bisa dibaca sendiri, tapi pada intinya penjelasannya seperti tadi. Oke, ini. Oke, itu yang pertama, hubungannya dengan potensial redox. Lalu yang kedua, selain itu juga secara aktivitas sendiri dia, ya, nah ini penjelasan tadi sudah ini ya, silakan bisa dibaca sendiri yang ini. Antioksidan, ya, spesies yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Artinya kalau ada suatu radikal bebas, maka dia bisa menetralkannya sehingga menjadi molekul yang stabil dan tidak merusak sekitarnya. Nah, secara in vitro, sekali lagi in vitro ya, karena penelitian in vitro belum tentu merepresentasikan apa yang terjadi dalam tubuh, akan tetapi ini bisa melihat suatu mekanisme yang terjadi dalam tubuh secara lebih spesifik. Nah, di sini bisa dilihat antara yang di dalam merah ini ya, saya lingkarin merah. Ini ya, kalau teman-teman di sini nanti bisa dibaca ini juga ya. Mekanisme dari riboflavin itu sendiri adalah dalam ini apa namanya dalam menetralisir suatu peroksida dan sebagainya itu melalui ini apa namanya yang tadinya ini jadi bentuk seperti ini. Nah, ketika berikatan dengan atau menetralkan suatu peroksida maka dia melepaskan elektron dan 2H plus ini ke dalam bentuk yang teroksida seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nanti pada akhirnya dia akan kembali lagi ke bentuk seperti ini. Dan kalau bertemu peroksida lagi, maka dia akan menetralkan lagi. Begitu terus baliknya. Nah, pada intinya perubahan antara ini apa namanya yang riboflavin yang dalam keadaan reduksi dan dalam keadaan oksidasi itu ada potensial redoksnya dan bisa kita ukur. Yang terakhir, yang keempat adalah bahasan mengenai aktivitas permukaan. Ini teman-teman sudah pernah dapat dulu di farmasi fisika mengenai bahan aktif permukaan, ya. Surface tension. Ya. Oke, baik. Nah, untuk obat-obat yang bekerja di sini, kebanyakan itu bekerja menggunakan aktivitas ini, menggunakan sifat ini, itu banyak yang bekerja tempat aksinya adalah pada membran sel. Ya. Membran sel itu tersusun atas apa? Atas fosfolipid bilayer ya, fosfolipid bilayer. Jadi dua layer yang terdiri atas khusus fosfat dan lipid ini, fosfolipid yang dia tersusun terkonformasi sehingga terbentuk fosfolipid bilayer. Nah,
Oke, lalu um, nah teman-teman silakan dilihat dulu pada intinya seperti ini ya. Nah, bagaimana sih aktivitas permukaan dari suatu obat itu berpengaruh terhadap ini apa namanya aktivitasnya gitu ya. Salah satunya adalah dengan cara mengganggu keberadaan atau konformasi dari fosfolipid bilayer itu sendiri. Atau contohnya di sini kita targetkan ke bakteri, oke, ya, mikroorganisme. Yang pertama kita lihat chlorhexidine ya. Nah ini gambarnya seperti ini. Oke ya, kita lihat yang atas dulu. Yang A, ini A, lalu urutannya ya, ini B, lalu ini yang C. Yang pertama, ini juga bisa kita sebut dengan cara ion gitu ya. Tapi pada intinya di sini mekanisme sifat yang ingin dibahas di garis bawahi adalah terkait aktivitas permukaan. Oke, jadi chlorhexidine ini itu attracted, jadi terikat atau terdorong atau berinteraksi nantinya dengan fosfolipid yang ini apa namanya muatannya negatif di dinding sel bakteri, kayak membran sel dinding sel bakteri. Oke, lalu chlorhexidine ini nantinya berikatan pada dinding selnya sehingga menyebabkan uh, apa namanya ya, sehingga menyebabkan rigiditas dari dinding sel ini akan terganggu sehingga menyebabkan yang pada intinya nanti terjadi ini apa namanya cairan sitoplasma dan isi-isinya dia bisa keluar ke ekstraseluler sehingga menyebabkan organisme itu kekurangan makanan, kekurangan bahan bakar dan lain-lain sehingga menyebabkan dia mati. Nah, kenapa bisa terjadi? Kalau teman-teman tahu kan contohnya di sini surfaktan atau apapun ya, di sini contohnya surfaktan ini dia bisa mengganggu rigiditas dari fosfolipid itu sendiri. Nah, ya, sehingga menyebabkan ini oke, bagian ini terjadi kerusakan. Yang tadinya harusnya seperti ini bagus, maka terdapat pengaruh satu surfaktan sehingga mungkin bisa berlubang, terbentuk pori-pori yang menyebabkan pada intinya nanti kalau sel itu kan di dalamnya ada sitoplasma, isinya ada banyak sekali, ada DNA, RNA, mitokondria, lalu bahan makanan dan sebagainya. Nah, tadinya itu nih satu kesatuan yang ada dinding selnya. Nah, kalau kita ganggu dan di sini chlorhexidine yang ganggu sehingga terjadi yang tadinya ininya rapat sehingga terjadi celah, mungkin bisa terbentuk lubang dan sebagainya, maka sitoplasma yang terdapat dalam sel itu akan dapat keluar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini keluar. Nah, kalau sudah keluar gimana? Oke, kalau sudah keluar, maka yang terjadi adalah nutrisi dalam tubuh mikroorganisme, lalu bahan-bahan yang dia gunakan untuk terus berkembang atau membelah diri atau menunjang kehidupan dia itu akan keluar. Sehingga kalau semakin banyak yang keluar, maka tidak cukuplah untuk dia bertahan hidup. Kalau mikroorganisme uniseluler itu kan nggak kayak kita. Kalau kita misalkan kekurangan apa, sudah ada berbagai macam mekanisme yang bisa mempertahankan hidup kita. Nah, kalau single cell ya, kalau udah keluar ya udah, berarti sudah apa? Dia tidak bisa berlangsung hidup lagi. Oke, contohnya tadi ya, yang chlorhexidine. Lalu yang kedua adalah decoylenium dichloride. Kalau teman-teman tahu ini, pasti yang pernah tahu di obat apa ya, nanti di apotek ada. Nah, sama ya. Jadi untuk obat ini decoylenium dichloride ini itu punya 3 macam. Kalau di sini 3 macam, mungkin lebih banyak lagi, tapi yang di jurnal ini dijelaskan adalah 3 macam mekanisme. Yang pertama absorpsi di sel surface,
ya di permukaan sel, lalu juga bisa berdifusi melalui dinding sel dari mikroorganisme itu sendiri. Lalu yang kedua adalah denaturasi protein dan juga mengganggu sintesis pada ribosom, dan yang ketiga adalah menyebabkan presipitasi dari asam nukleat. Nah, yang 2 dan 3 ini tidak kita bahas karena ini mekanismenya ya, tidak berhubungan dengan aktivitas permukaan. Nah, yang berhubungan adalah yang nomor 1 ini. Jadi sama ya, kalau yang tadi itu tentang apa namanya? Saya lupa, maaf. Oh, chlorhexidin. Nih ya, mekanisme seperti ini. Nah, ini sama ya. Dequalinium dichloride ini efeknya pada membran sel itu adalah mengganggu membran sel dan permeabilitas sel tadi. Kalau diganggu ini disturbance of cell permeability, kalau yang tadinya dia bisa menampung sitoplasma dengan baik, maka kalau sekarang udah nggak terlalu bagus, maka ya sudah gitu kan. Oke, kalau tadi itu mekanisme dalam aksi dari suatu obat. Nah, di sini adalah cara kerja dia untuk ini ya, bakterisida atau pokoknya membasmi mikroorganisme. Lalu selanjutnya di sini juga menggunakan sifat aktivitas permukaan, tetapi ini bukan obat, tapi pendukung obat. Di sini contohnya adalah polisorbat 80 yang merupakan suatu surfaktan atau emulgator, ya ini polisorbat. Nah, bisa digunakan dalam produk-produk kosmetik sebagai stabil ya, farmasi hingga produk-produk makanan stabil gitu, emulgator atau emulsifier. Nah, obat yang di sini, ini saya ambil dari ini ya, penelitian juga dari jurnal. Oh maaf, nggak saya cantumkan ini ya, sumbernya tadi. Nanti coba saya perbaiki yang ini ya. Ini ada sumbernya. Jadi pada intinya, oh ini maaf, oh ternyata ada di sini. Oke, jadi pada intinya terdapat suatu penelitian yang kita ingin tahu pengaruh adanya penambahan polisorbat atau Twin 80 terhadap absorpsi dari suatu obat. Di sini kita pakai nitrotexat. Nah, kalau ini bukan aktivitas obat utamanya ya, tapi di sini mendukung kerja dari suatu obat. Nah, penambahan dari polisorbat. Jadi kalau methotrexat kita konsumsi sendiri dan kita konsumsi bersamaan dengan polisorbat, apakah absorpsinya berbeda? Ternyata berbeda. Oke, kalau teman-teman lihat grafik yang bawah ini, yang ini merupakan methotrexat, kadar methotrexat yang terdapat dalam plasma ya, konsentrasi dalam plasma yang dikonsumsi tanpa menggunakan polisorbat. Oke, kalau yang atas ini, nah ini merupakan kadar methotrexat dalam plasma yang artinya yang sudah terabsorpsi ya, yang dikonsumsi dengan ini, aduh maaf, nah ini dengan 6% polisorbat 80. Jadi terdapat tambahan nih ya polisorbat 80. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan polisorbat, konsumsi dari polisorbat yang berbarengan dengan suatu obat, di sini methotrexat, itu bisa meningkatkan absorpsi dari obat tersebut. Pertanyaannya, apakah obat lain bisa? Walau alam, karena belum ada penelitian, kita nggak bisa menggeneralisir dari obat yang misalkan, oh ini naik ya MTX-nya, berarti obat lain juga naik. Nggak bisa gitu, harus diketahui juga. Ya. Lalu kalau tadi meningkatkan MTX atau methotrexat yang obat, satu obat anti kanker ya, ini anti kanker, imunosupresan, atau bisa terapi rheumatoid arthritis, psoriasis, dan lain-lain. Nah, juga ada efek buruknya. Jadi ternyata di sini kita lihat ya, suatu DEHP. DEHP itu kan suatu polutan yang ada di ini ya, plasticizer paling umum, plastik gitu. Nah, kalau dikonsumsi
polisorbat ini juga dia bisa menyebabkan absorpsi dari DHAP ini masuk ke dalam tubuh itu lebih banyak dibandingkan dengan polutan yang tidak kita konsumsi menggunakan polisorbat ini. Gampangannya kalau teman-teman minum air yang ada cemaran DHAP-nya, kalau isinya cuma air putih atau formula yang seadanya, ya misalkan air putih lah, lalu ada air putih yang kita kasih polisorbat, maka sangat lebih besar kemungkinan teman-teman keracunan DHAP yang isinya ada polisorbatnya. Air putih tadi berisi polisorbat dibandingkan dengan yang tidak ada. Jadi ya seperti ini. Nah ini juga efek buruknya. Jadi tidak selalu efek baik, juga ada efek-efek yang perlu kita ketahui. Ya, pada intinya ini ya merupakan suatu aktivitas permukaan yang mendasari ya. Di sini teman-teman lihat yaitu meningkatkan permeabilitas ya, dari mikro, lalu juga bisa menghambat ini ya effluxnya. Efflux itu yang ini. Jadi kalau suatu DEHP sudah masuk ke dalam enterosit ini, maka dia bisa di-efflux lagi keluar. Nah ini dihambat ya, ini dihambat. Oke, pada intinya seperti itu. Pada intinya bantuan yang secara mekanisme itu menggunakan konsep atau berdasarkan kerja aktivitas permukaan, maka kita bisa lihat maka dia akan memodifikasi dari permukaan suatu sel itu sendiri, atau suatu sel, bisa sel mikroorganisme di sini ya, atau sel pada dalam tubuh kayak gini, atau sel di sini mungkin ada di ususnya terjadi suatu ini ya, dimudahkan untuk absorpsinya dalam saluran pencernaan misalnya atau gimana gitu. Disinilah kerja obat yang didasarkan oleh aktivitas permukaan. Oke. Kita sampai kesimpulannya pada intinya sifat fisika kimia yang dimiliki suatu obat itu mendasari aktivitas biologis dari obat tersebut. Contohnya adalah yang pertama, ionisasi dari obat tersebut, baik dia dalam bentuk ion maupun dalam bentuk molekul. Lalu sifat dia bisa menghelat suatu ion logam. Lalu selanjutnya adalah potensial redox yang dimiliki dari obat-obat tersebut. Dan yang terakhir adalah aktivitas dari permukaan, itu bagaimana dia bisa memodifikasi atau bagaimana dia beraksi di permukaan suatu benda atau suatu mikroorganisme atau organisme lainnya. Intinya permukaan sel. Nah, contoh-contohnya obat tadi ya, brevinoformat, antasida, fenobarbital, dimekarapol, penisilamin, quinone, diboflavin, polisorbat, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya, sedikit saya berikan rangkuman terakhir. Oke. Yang pertama perfinium tadi ya, perfinium. Oke, jadi pada intinya manusia, dan di sini dia punya usus. Nah, bakterinya berada di sini. Bakteri maaf. Ini cacingnya tadi ya. Nah, ketika kita punya suatu obat, maka ada dua macam kemungkinan obat itu dikonsumsi. Yang pertama, dia dikonsumsi masuk saluran pencernaan dan diabsorpsi ke seluruh tubuh.
ya, absorpsi. Lalu yang kedua, dia stay atau tetap berada di tempat tersebut. Maka perifinum ini dia kerjanya adalah dalam bentuk ion, ya, yang dia tidak terlalu mudah untuk diabsorpsi sehingga stay di dalam saluran usus dan dia membasmi cacing di sini, stay di sini ya. Dia akan kebanyakan di sini. Oke, itu yang perfinium. Lalu antasida juga sama ya. Antasida di sini ada lambung. Oke, kerjanya di mana? Kalau ini asam lambung. Oke. Kalau satu antasida, ini antasida masuk ke sini, maka kerjanya adalah lokal ya, bukan sistemik. Maka yang jadi pertanyaan, antasida itu sebenarnya bagusnya di sini atau di sini. Maksudnya ini panah-panah ini maksudnya ke saluran sistemik ya. Sistemik. Oke. Yang mana, yang ini atau yang ini? Ya, yang nomor satu ya, yang ini. Karena kerjanya adalah di lambung dalam bentuk ion. Nah, lalu selanjutnya dimerkapol dan penisilan. Oke, sebentar. Dimerkapol tadi itu iya, oke. Jadi pada intinya dengan menggunakan sifat helat tadi ya, bahwa ada suatu logam berat terkonsumsi ke dalam tubuh ya, masuk ke dalam tubuh di sini. Banyak sekali logam berat ini, maka kita punya suatu obat tadi contohnya dimekarpol, ada penisilamin dan lain-lain. Nah, obat-obat ini bekerja dengan cara menghelat dari si logam ini ya, sehingga dia membentuk kompleks seperti ini yang nantinya akan diekspresi melalui ya apapun, urin, feses dan lain-lain, sehingga nanti si ini akan dibuang keluar. Seperti ini ekspresi. Maaf tulisannya nggak jelas. Lalu untuk redox, ini ya kita nggak terlalu ini namanya, nggak terlalu saya bahas, tapi pada intinya contohnya yang riboflavin tadi, dia punya keadaan teroksidasi dan keadaan tereduksi. Nah, ini merupakan suatu kesetimbangan yang dia bisa naik turun. Nah, pada kondisi mana dia bisa ini apa namanya? Ini kok contohnya ini oksidan. Nah, diikat dengan apa namanya tadi, riboflavin, maka oksidan ini, si riboflavin ini kan ke dalam bentuk yang teroksidasinya, dan si oksidan ini akan kembali normal, artinya tidak oksidan gitu ya. Ini seperti itu. Sama juga konsepnya dengan GSH tadi ya, pada intinya yang GSH tadi ketika bertemu dengan contohnya H2O2 ini ya, yang merupakan suatu ini oksidan. Nah, ini ya. Nah, GSH ini merupakan suatu antioksidan. Nah, dia bekerja untuk menetralkan si H2O2 ini. Sehingga dia menjadi H2O. Gini ya. Nah, ini aman. Kalau yang ini tidak aman. Nah, dari nggak aman menjadi aman, dari H2O2 menjadi bentuk H2 ini melalui kerja si GSH. GSH yang ini, kerjanya si dia ini ya. Nah, setelah kerja dia capek dan masuk ke bentuk yang kurang baik.
Nih, nantinya dia akan kembali lagi ke bentuk yang lebih baik lagi dengan bantuan enzim. Di sini glutathione reduktase. Nah, enzim ini itu ada pengaruhnya oleh riboflavin juga. Jadi pada intinya ini merupakan semua ini merupakan suatu mekanisme redox yang terus berantai, dan di sini ada potensial redoxnya yang bisa kita ukur, misal dari H2O2 menjadi ini berapa, riboflavin menjadi sampai ke atas, potensial redoxnya berapa, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, aktivitas permukaan. Oke. Ya, phospholipid bilayer. Pada intinya yang tadinya baik, lalu kita punya suatu agen yang dapat mengacaukan si ini. Oh, dari sini dulu. Ini merupakan sel. Kalau kita berbesar bagian dinding selnya, maka bisa kita lihat suatu phospholipid bilayer seperti ini. Nah, kita punya sel agen yang bisa mengacaukan si ini, sehingga misalkan seperti ini, sehingga terjadi kebocoran yang menyebabkan di dalamnya di sini ada cairan sitoplasma, dia bisa leakage atau bocor keluar, sehingga kalau semakin lama, kalau ini bocornya satu ya, kalau bocornya banyak ini, nah ini ya, misal, maka dia bisa makin banyak keluar, sehingga semakin kempes lah ini sitoplasmanya akhirnya keluar dari dalam sel, sehingga dia nanti mati. Nah, ini ya, karena tidak bisa mendukung kehidupan. Ya, ini untuk aktivitas permukaan. Selain itu juga ada beberapa mekanisme yang dalam kadar tertentu ya, kita nggak sembarangan menambahkannya. Contohnya tadi polisorbat ya, polisorbat 80. Dengan bantuan polisorbat, maka tadinya misalkan seperti ini. Ini saya cuma ini apa namanya ya, untuk memudahkan. Yang tadinya rigidnya seperti ini, contoh bisa dilonggarkan kalau dia apa namanya mekanismenya menggunakan difusi secara ini bentuk molekul. Nah, obat yang tadinya nggak terlalu bagus ini, kalau dia bisa masuk dengan mudah ini, misal, tapi eh, hanya untuk menggambarkan kemudahan aja, maksudnya menggambarkan bagaimana si obat ini kalau dia sendiri maka dia mungkin masuk misal 2, tapi kalau dibantu dengan polisorbat, yang polisorbatnya ada di sini misalnya, nah yang membantu permeabilitasnya menjadi lebih tinggi, maka dia bisa masuk banyak, ini terabsorpsi dalam sel tubuh. Ini sel dalam usus ya, kalau diperjelas lagi kayak gini, ini manusia, ini ususnya, di dalam usus ada sel-sel yang berfungsi dalam mengabsorpsi ini obat-obatan, yang obat itu nanti masuk ke peredaran darah. Maaf, darah. Nah, ini akan lebih bagus ketika kita gunakan polisorbat dibandingkan dengan tanpa polisorbat. Kalau cara ilmiahnya seperti ini. Jadi kadar dalam plasma dari mitoteksat tadi ya. Nah, ini T waktu. Nah, ada dua macam grafik di sini. Yang pertama yang ditambah polisorbat 80, yang kedua adalah tanpa polisorbat 80.
Oke, kalau tadi teman-teman sudah lihat ya grafiknya, kalau kita minum methotrexate saja maka hanya seperti ini. Oke, grafiknya. Tetapi kalau kita gunakan methotrexate dan juga ditambah dengan polisorbat, kita konsumsi keduanya berbarengan, maka grafik yang kita temukan dalam plasma adalah seperti ini. Artinya, yang jadi pertanyaan, apakah yang terjadi di sini? Itu nanti kita bahas di farmakologi molekuler. Tapi pada intinya terjadi ini yang namanya aktivitas permukaan yang menyebabkan absorpsi MTX-nya menjadi lebih mudah naik, sehingga kadar dalam plasmanya menjadi lebih tinggi dari normalnya karena dia diabsorpsinya ini mudah. Oke, oke, baik. Jadi mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, ini tadi ya. Pada intinya ini silakan dibaca-baca sendiri. Sudah saya rangkumkan seperti ini ya. Oke, sekian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.